Halo, selamat malam kepada anak-anak kami, siswa-siswi SMA Santo Thomas 3 Medan. Kali ini Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai teknis ujian blok 1 tahun ajaran 2020-2021 yang harus diperhatikan oleh anak-anak kami. Jadi mohon dengarkan dengan baik. Apabila kamu ada pertanyaan seputar teknis di sini, boleh bertanya langsung kepada saya ataupun guru mapel yang lainnya. Oke. Nah, kita lihat di sini dimulai dari tanggal pelaksanaan ujian. Itu dimulai tanggal 7 September 2020 hingga 12 September 2020. Sesuai dengan jadwalnya. Saya pikir anak-anak kami sudah menerima jadwal dari guru mapel masing-masing. Ya. Nah, untuk poin yang ketiga, untuk mata pelajaran prakarya, seni rupa dan penjaskes itu ujian dilaksanakan mulai 31 Agustus hingga 5 September sesuai dengan roster daring kelas masing-masing. Nah, oke, jadi anak-anak kami perhatikan kembali di antara tanggal 31 Agustus hingga 5 September 2020 untuk melihat jadwal ujian dan memastikan kembali dengan guru mapel tentang jadwal ujian, kapan dan bagaimana kalian akan mengikuti ujian. Oke, nah berikutnya soal yang diujiankan itu bentuk esai. Ya, di sini jelas terlihat ya. Untuk mapel matematika wajib peminatan itu ada 2 soal, fisika, kimia 2 soal, biologi, sosiologi, geografi, ekonomi dan seterusnya. Itu sudah jelas seperti di gambar tampilan. Saya kasih contoh di sini di mata pelajaran Bapak sendiri yaitu prakarya, itu berarti masuk ke poin mata pelajaran wajib lainnya yaitu 3 soal. Jadi Bapak nanti akan memberikan 3 soal kepada kalian anak-anak kami untuk dijawab di kertas ujian atau di buku. Nah, nanti apa yang kamu tulis di buku, apa yang kamu tulis di kertas ujian, itu akan kamu foto dan kamu kirim melalui Google Class. Jadi di sini Bapak Ibu guru akan melakukan penilaian dari apa yang kamu tulis di kertas ujian ataupun di buku. Nah, berikutnya yang paling penting yaitu prosedur. Oke, seperti tampilan di sini dikatakan bahwa nanti soalnya itu akan tampil satu per satu sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Ya, misalnya sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan guru mapel ya. Misalnya ujian dimulai dari 08.00 atau jam 8 pagi. Ya, jam 8 pagi. Nah, berarti soal itu nanti akan muncul otomatis di jam 8 pagi, 08.00. Ya. Nah, kita baca di sini bahwa satu soal itu diberikan durasi 5 menit untuk soal berbentuk teori. Ya, satu soal saja. 10 menit untuk soal hitungan. Jadi misalnya nih, Bapak ada kasih 3 soal. Ya, yang muncul pertama kali itu satu soal. Misalnya nih Bapak buat soal teori. Ya, Bapak buat soal teori di jam 08.00 muncul soalnya, kamu baca melalui Google Class kamu, ya. Terus kamu kerjakan di buku. Ya, kamu kerjakan di buku. Lalu kamu foto dan kamu kirim. Ya, jadi ada batas waktu sekitar 5 menit untuk pengerjaan. Terus dia ada waktu kurang lebih 2 menit untuk upload jawaban. Jadi total di kamu itu ada 7 menit
untuk soal teori ya. 5 ditambah 2 7 menit. Untuk soal perhitungan misalnya nanti dibuat soal perhitungan nih, waktunya adalah 10 menit per soal ya, plus 2 menit untuk ya diberikan toleransi untuk waktu upload. Jadi total ada 12 menit untuk soal itu kamu kerjakan dan kamu upload. Nah, bagaimana Pak bila waktunya lewat? Ya, kalau waktunya sudah lebih dari yang ditentukan oleh guru mapel masing-masing, maka risiko yang kamu dapatkan sesuai dengan risiko yang ditentukan oleh guru itu sendiri. Misalnya nilai yang tidak maksimal, atau mungkin yang paling parahnya adalah pembatalan ujian. Oke, Bapak pikir untuk pengumuman yang tadi ya mengenai teknisnya tadi, Bapak pikir sudah cukup jelas ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya nih Bapak kasih contoh dengan kondisi sebenarnya pada saat di sisi kamu nih lagi mengerjakan soal yang diberikan oleh guru ya. Di sini Bapak buat sebuah kelas sebelumnya untuk simulasi. Nah, di sini kamu bisa lihat misalnya nih kamu buka Google Classmu sendiri sesuai dengan mapel itu sendiri. Nah, terlihat jelas di sini ada tugas baru yang diberikan oleh guru mapel tentang apa soalnya gitu ya untuk diujiankan. Kemudian misalnya nih Bapak klikkan di tugas soal, tugas kelas itu ada dia judulnya ya, ujian blok semester 1, Bapak klikkan soalnya. Oke, nah pastikan kembali di situ ada batas waktu hari ini waktu 258. Jadi Bapak buat acak tadi waktunya, takutnya pada saat Bapak menjelaskan waktu kurang cukup ya untuk mensimulasikan. Nanti kamu bisa hitung sendiri, misalnya mulainya jam 08.00 ya. Kalau dia dengan kejadian sebenarnya ya kamu tinggal tambahkan sendiri. Minimal berarti waktu yang diberikan pada kamu adalah 7 menit, berarti hingga 08.07 gitu dia. Ya kurang lebih. Masalah diperpanjang gurunya atau tidak itu balik ke gurunya masing-masing. Ingat, sesuai dengan kesepakatan dengan guru mapel masing-masing. Ya, silakan kamu tingkatkan komunikasi kamu dengan Bapak Ibu guru biar kamu sendiri juga nggak bingung apa yang harus kamu lakukan. Ya anak-anak kami ya. Oke, kita langsung saja. Di sini sudah jelas ya bahwa ada postingan saya di pukul 2.46 IM ya, jam 2.46 pagi dini hari. Oke, bisa kamu klikkan dari situ ataupun dari tugas kelas. Kalau saya pribadi lebih suka dari tugas kelas biar jelas langsung bagan-bagannya. Oke, di sini ada soal nomor 1, Bapak klik. Nah, oke ya. Judul sudah jelas, ujian blok 1, soal nomor 1. Nah, soalnya di situ adalah gambarkan lingkaran di dalam kotak ya. Gambarkan lingkaran di dalam kotak. Nah, setelah kamu baca pertanyaan dari soal pertama, nih kamu langsung segera kerjakan di kertas ujian ya. Apa yang diminta? Dia katakan di situ adalah jangan lupa tulis nama dan kelas di kertas ujian. Oke. Kita sudah tulis. Lalu dia minta ke Bapak Ibu guru mengatakan gambarkan lingkaran dalam kotak. Oke, kita kerjakan. Selanjutnya kita tarik ke atas ya. Kita tambahkan lampiran dari apa yang sudah kita kerjakan. Oke, Bapak pilih dia menu ambil foto. Nah, kebetulan nih ya Bapak siapkan yang sederhana aja. Nih,
Misalnya adalah jawaban dari soal nomor 1. Gambar lingkaran di dalam kotak. Bapak foto. Oke. Lalu Bapak pilih centang. Oke, terjadilah dia proses upload. Ya. Nah, perkiraan di sini ya tadi kan dikatakan adalah kurang lebih 2 menit untuk proses upload. Ya, proses upload. Nah, oke. Seperti yang anak-anak kami perhatikan di tampilan, gambar sudah muncul ya. Ya, gambar sudah muncul. Sudah kita lakukan menu upload. Nah, jangan lupa klik tombol serahkan. Ya, jangan lupa klikkan tombol serahkan. Dan untuk memastikan kembali biar nggak nyasar nanti atau ya biar lebih komplit, boleh tambahkan di komentar pribadi nama kamu, ya, nama lengkap kamu, boleh. Lalu kelas. Tadi saya buat tadi 10 MIA 3 tadi. 10 MIA 3. Oke. Nah, ingat ya, soal sudah ada tugas sudah kita foto dan sudah kita lampirkan, lalu tinggal klikkan tombol serahkan. Oke. Ya, serahkan tugas. 1 lampiran akan dikirim untuk ujian blok 1 soal nomor 1. Oke, klik tombol serahkan. Oke. Siap. Akhirnya kamu sudah mengerjakan soal pertama. Ya, soal pertama yang diberikan oleh guru. Ya, perhatikan di situ harus ada tulisan diserahkan. Ya, diserahkan bahwa ujian sudah kamu serahkan, jawaban sudah kamu serahkan. Oh, saya lupa di bagian komentar pribadi saya belum kirim. Klikkan tanda panahnya, kirim. Ya, maaf tadi saya lupa. Oke, sekarang soal pertama, komentar pribadi juga sudah saya berikan. Ini menandakan bahwa tugas saya untuk ujian soal pertama itu sudah selesai. Waktu diberikan kepada saya hingga 258 sesuai dengan ketentuan yang saya buat sebelumnya. Lalu sekarang masih jam 2.54, jadi masih ada waktu 4 menit di sini. Nah, kalau dia lewat dari 258, kita bilanglah 259. Ya, kalau di sini sesuai dengan kondisi di sini, ya, maka jawaban kamu itu dianggap terlambat atau telat. Ingat kembali anak-anak kami, ya, konsekuensinya ada pada kamu sesuai dengan kesepakatan dengan guru mapel masing-masing. Ya, jadi bangun kembali, saya ingatkan kembali, bangun kembali komunikasi kamu dengan guru mapel. Ya, pastikan bahwa kamu nanti nggak bingung untuk mengerjakan soal-soal dari guru tersebut. Ya, agar ujian kamu bisa lancar untuk seterusnya. Oke ya, saya lanjut dulu. Di sini dia kan masih ujian blok 1 tuh. Ya, masih ujian blok 1, masih 1 soal nih. Padahal sebelumnya saya ceritakan bahwa ada 3 soal yang muncul secara otomatis. Ya. Nah, di sini batas waktunya tadi kan 258 tuh. Ya, kita perkirakan nih, misalnya nanti dia akan muncul otomatis lanjut ke soal nomor 2 di 259, kita bilang seperti itu ya. 259. Muncul soal yang kedua secara otomatis dan kamu jawab sesuai dengan langkah-langkah seperti tadi untuk menjawab soal nomor 1. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Misalnya nih,
sudah dijadwalkan sebelumnya oleh guru yang bersangkutan bahwa soal itu muncul berikutnya di jam 03.07 kalau di saya, ya. Tapi kamu lihat di sini dia tidak seperti tidak ada perubahan nih. Kok belum muncul ya soal untuk nomor 2? Ya, tinggal kamu refresh aja Google Classroom kamu dengan cara tarik ke bawah seperti ini. Tarik, lepaskan, maka dia akan lakukan proses refresh. Nah, muncul dia soal yang kedua secara otomatis. Ya, di sini dikatakan 3.14 secara otomatis. Oke, saya buka. Ya, lihat di soalnya, gambarkan kotak dalam lingkaran. Ini soal yang sudah nomor 2. Yang pertama tadi gambarkan lingkaran di dalam kotak. Ya, soal yang kedua gambarkan kotak dalam lingkaran. Ini contoh soal aja ya, nah ya. Oke, sama seperti tadi cara menjawabnya. Lihat juga, perhatikan juga itu di bagian atas itu tenggat waktunya sampai jam berapa. Nah, di sini dikatakan 3.14. Ya, jangan lewat dari waktu itu. Ya, jangan lewat dari waktu yang ditentukan. Ingat, konsekuensi kamu yang rasakan. Oke, nah misalnya nih, saya sudah kerjakan nih, saya mau menjawab. Saya share di atas, saya klikkan tambahkan lampiran, terus ambil foto. Oke, selanjutnya saya foto nih soal yang kedua. Ya, jawaban itu yang kedua. Misalnya itu saya foto. Oke, kalau sudah saya checklist. Oke, ya, waktu upload seperti biasa dia ada. Oke, kita tunggu ya. Oke, proses. Oke, siap. Nah, di sini jangan lupa kembali tambahkan di komentar pribadi nama kamu. Ya. Nama kamu wajib ya. Dan kelas kamu 10 MIA 3. Dan jangan lupa klik tombol kirim komentar. Ya. Dan jangan lupa klik tombol serahkan. Ya, karena di sini statusnya masih ditugaskan. Klik tombol serahkan. Oke, satu lampiran akan dikirim. Ya, satu lampiran berupa foto soal nomor 1 dan 2 kalau yang tadi di gambar saya. Klik tombol serahkan. Oke, tunggu prosesnya, tunggu sampai ditugaskan tadi berganti menjadi seperti ini, diserahkan. Artinya kamu sudah mengerjakan soal yang diberikan kepada kamu, yaitu ujian blok pertama soal nomor 2. Ya, kamu sudah kerjakan berupa gambar, kamu sudah kirim, ya, dan kamu sudah kasih komentar pribadi. Nah, di sini posisinya, ya, kamu sudah mengerjakan 2 soal yang diberikan oleh guru kamu. Ya, di mana soal yang pertama tadi saya ulang kembali ya. Soal pertama muncul secara otomatis sesuai dengan waktu ditentukan. Ya. Dan waktu itu punya batas waktu atau tenggat. Lewat dari waktu ditentukan, kamu dihitung terlambat. Ya, saya tekankan kembali. Lalu untuk soal nomor 2 begitu juga muncul secara otomatis, ya. Kamu baca, kamu kerjakan. Lalu kamu foto dan kamu upload. Serahkan dan tambahkan komentar. Oke ya, bisa ya anak-anak kami ya. Satu lagi saya lupa sampaikan. Seharusnya ini saya sampaikan di awal nih. Pastikan kembali anak-anak kami agar pada saat waktu ujian itu kamu tidak melakukan atau kamu tidak sedang melakukan aktivitas lain selain tujuannya untuk ujian. Ya, coba kasih pengertian kepada orang tua ataupun keluarga di mana tempat kamu tinggal agar kiranya mereka ya
memberikan kelonggaran kepada kamu di waktu-waktu tertentu agar kamu bisa maksimal untuk ujian. Ingat ya anak-anak kami ya, misalnya nih sampaikan kepada orang tua nih, Pa, Ma, aku di hari ini, dan hari ini ada ujian dari sekolah. Ujian tersebut pakai batas waktu ya. Mohon ya Pak ya, agar diberi waktu senggang di situ agar saya tidak usah melakukan hal-hal yang lain. Ya, biar bisa maksimal ujian saya. Kasih kepengertian kepada orang tua kita ya anak-anak kami ya. Oke. Nah, saya lanjut kembali ya. Oke, apalagi kira-kira yang mau saya jelaskan kembali ya. Oke, saya pikir ini aja dulu contohnya untuk 2 soal saja yang kamu kerjakan ya. Nanti untuk misalnya kayak tadi mata pelajaran saya itu harus 3 soal nih. Ya nggak masalah untuk 3 soal. Ya, yang penting kamu kerjakan ya, dan guru bisa nilai nih. Oke, sambil saya gunakan laptop saya coba kasih nilai. Misalnya nih, oke, saya menggunakan komputer yang lain atau laptop saya coba di sisi saya sebagai guru, saya kasih penilaian. Sebentar ya. Oke, sambil saya juga melakukan penilaian melalui Google Classroom biar langsung kelihatan bagaimana sih gambarannya nanti ke kamu apabila ya saya sebagai guru sudah memberikan penilaian nantinya kepada kamu. Oke ya, misalnya di sini. Oke. Sebentar ya. Oke, sudah OTW. Nah, saya coba refresh kembali karena sebelumnya dengan menggunakan laptop saya sudah berikan penilaian untuk apa yang telah kamu kerjakan ya. Kita mau lihat sudah ada nggak perubahan. Oke, tugas kelas ujian blok 1. Oke. Ya, oke. Nah, nanti kamu terima komunikasi dengan guru mapel untuk mengetahui bagaimana nilai kalian ya, nilai kamu masing-masing, berapa nilainya ya. Ada nanti beberapa guru langsung kasih mungkin berupa daftar nilai sama kalian atau sampaikan secara pribadi atau mungkin lakukan seperti yang di tampilan ini ya. Saya klikkan. Nah, lihat tuh sudah ada penilaian di atas ya, 50/100. Nilai tertinggi adalah 100 dan saya mendapatkan nilai 50 dari apa yang saya kerjakan. Oke, ini contoh saja ya. Dan ada balasan itu kepada saya sebagai seorang siswa, itu saya pakai akun yang lain, pinjam akun ya. Itu komentarnya adalah buruk sekali ya. Itu nilai kepada saya adalah 50. Oke, saya back kembali. Soal nomor 2, berapa sih nilainya? Wah, nilai saya 70 dari 100, nilai maksimal. Dan ada komentar dari guru, good, jawaban baik, cuma dapat 70. Tetap saja nilai saya tidak tuntas, tetap saja saya gagal karena nilai yang tuntas itu adalah nilai 75 ke atas. Oke, demikian tutorial sederhana yang Bapak jelaskan dari awal tadi hingga sekarang ya, hingga selesai. Bila ada pertanyaan mengenai teknis ujian, saya ingatkan kembali
boleh kamu tanya langsung kepada Bapak ya, ataupun bertanya langsung kepada wali kelas atau Kak ya, semua kami Bapak Ibu guru lah. Kami siap ya, kami siap membantu kalian. Oke. Saya pikir itu aja. Terima kasih kepada anak-anak kami yang telah mendengarkan video ini, menyimak video ini. Semoga ujian kita nantinya akan berjalan lancar dan kamu bisa memberikan hasil yang maksimal ya dalam ujian kamu ini. Sekian dari Bapak, sampai jumpa.